Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini merupakan pertemuan ke-11 untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, anak-anak, di 2 minggu yang lalu kalian telah belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Teks keempat yang kalian pelajari di semester ganjil dalam masa pandemi COVID-19. Struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama pengenalan isu, rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajaan, dan keempat penegasan kembali. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau pembuka penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi isu-isu apa yang akan kalian tulis, misalnya sekarang sedang terjadi COVID-19, maka kalian di paragraf pertama ini kalau menulis teks persuasi, kalian lemparkan isu yang muncul. Mungkin kalau ada isu misalnya kapan kalian ingin bertemu kembali dengan temannya di sekolah, belajar secara tatap muka. Dan isu-isu yang lain yang bisa kalian paparkan di bagian pengenalan isu ini. Yang kedua, rangkaian argumen. Ada alasan-alasan untuk mendukung adanya isu yang kalian paparkan di bagian pengenalan isu. Nah, rangkaian argumen ini bisa berupa fakta, bisa berupa pendapat atau opini kalian. Nah, ini untuk memperkuat sekali lagi isu yang kalian angkat. Yang ketiga, pernyataan ajaan, yakni sebagai inti dari teks persuasi berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, ajakan-ajakan ini ya bisa berupa kata-kata marilah, ayo, menggunakan partikel lah, misalnya makanlah tepat waktu, istirahatlah dengan teratur, tidurlah tidak terlalu malam, misalnya seperti itu. Jadi partikel lah, terus kata awat akhiran kan bisa kalian gunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan ajakan. Kemudian yang keempat itu penegasan kembali. Atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikian, dengan demikian, oleh karena itulah. Nah, ini bagian dari penegasan kembali. Jadi sekali lagi ada 4 struktur teks persuasi yang 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Bu Juniarta. Nah, ini tolong dipahami dengan benar. Kalau pernyataan ajakan itu menggunakan kata apa, penegasan kembali itu menggunakan konjungsi antar kalimat apa. Kemudian kaidah kebahasaan teks persuasi atau ciri kebahasaannya itu yang pertama menggunakan pernyataan yang mengandung ajakan
dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Pernyataan yang bersifat bujukan atau ajakan ditandai dengan kata harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, kata kerja perintah. Jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan lain-lain. Nah, ini ciri khas dari teks persuasi, yaitu menggunakan pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Kalau tidak ada kata-kata itu berarti bukan teks persuasi. Nah, contoh kalimatnya, sebaiknya kita menggunakan hak pilih kita dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Kita menggunakan pernyataan yang mengandung ajakan yang berupa saran, ya. Sebaiknya kita menggunakan kata sebaiknya. Yang kedua, menggunakan kalimat fakta dan pendapat. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, kalau pendapat belum tentu terjadi. Hari ini sinar matahari cukup panas. Nah, misalnya itu fakta. Mungkin nanti sore akan hujan, itu berupa pendapat. Jadi dalam sebuah teks persuasi, kalimat fakta, kalimat pendapat itu akan muncul untuk memperkuat alasan-alasan yang kalian kemukakan di bagian rangkaian argumen. Yang ketiga, teks persuasi itu menggunakan kata ganti. Biasanya menggunakan kata ganti kita. Ini apa gunanya? Ini agar penulis itu seolah-olah mewakili keinginan pembaca. Kita harus waspada terhadap virus COVID-19. Nah, seolah-olah pembaca diajak juga diserta dalam apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi si penulis ini mewakili keinginan dari pembaca. Kita harus melakukan 3M. Misalnya, ya, mencuci tangan dengan bersih, memakai masker. Nah, jadi seolah-olah, saya lagi, ini penulis mewakili pembaca. Kita harus menggunakan hak pilih dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Sama ya seperti yang kedua tadi. Jadi biasanya dalam teks persuasi itu menggunakan kata ganti orang pertama jamak. Ya, kita. Berikutnya menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan apa yang diangkat. Kalau kita misalnya ingin mengajak gunakan gawe, ya, gawe itu handphone dengan bijak. Maka istilah teknisnya apa ya? Gawe itu sendiri, mungkin internet, mungkin kalian menggunakan kata globalisasi. Jadi istilah-istilah yang berkaitan dengan apa yang kalian angkat. Kalau kalian berbicara tentang misalnya ekosistem dunia binatang, maka ekosistem itu apa? Itu berarti termasuk istilah teknis. Yang kelima, dalam teks persuasi itu ciri bahasanya menggunakan kata kerja mental. Ini sering kita bahas. Kata kerja mental itu melibatkan pikiran, panca indera, dan perasaan. Sedangkan kata kerja mental itu melibatkan panca indera, apa yang kita lihat, kita dengar, kita baui, kita rasakan, kita raba, itulah panca indera.
Kemudian melibatkan pikiran, melibatkan perasaan. Ini kata kerja mental. Contohnya diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan, mengharumkan. Kalau harum itu kan panca indera penciuman. Memprihatinkan itu menggunakan pikiran atau perasaan. Berikutnya, yang nomor 6, menggunakan kata penghubung atau konjungsi argumentatif. Nah, ini biasanya menggunakan kata-kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini kata penghubung konjungsi argumentatif. Yang ketujuh, menggunakan kata rujukan atau perujukan. Misalnya berdasarkan pada, merujuk pada pendapat. Biasanya bisa juga menggunakan kata tersebut. Ya, tersebut itu masuk. Terus ini, itu kata penunjuk. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan kata ganti milik komunya, tapi milik ya, bukan akhiran. Ada yangnya itu yang berupa akhiran, ada yang berupa kata ganti milik. Saya meminjam buku Anton. Bukunya saya pinjam selama seminggu. Nya siapa itu? Anton. Nah, di sini kata ganti milik, bukan kata bukan akhirannya. Nah, itu yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu struktur dan ciri bahasa teks persuasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di KD 4.4, yaitu menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memerhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Yang akan kita lakukan yaitu kalian nanti diharapkan bisa menulis ya, menulis teks persuasi. Jadi tugas kalian di akhirnya nanti kalian diharapkan mampu menulis teks persuasi. Tolong tugas-tugas yang belum diselesaikan dilihat di Google Classroom-nya, mana yang sudah, mana yang belum diselesaikan, segera diselesaikan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks persuasi, kalian diharapkan dapat menulis teks persuasi dengan memerhatikan struktur dan ciri bahasanya yang telah kita bahas ulang tadi ya, yang telah diajarkan, yang kalian pelajari bersama Ibu Juniarta 2 minggu yang lalu. Nah, langkah-langkah menulis teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, menentukan tema. Nah, temanya itu berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kalian mau mengajak apa? Itu yang harus kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum menulis. Misalnya ingin mengajak ikut ekstrakurikuler pramuka, misal ya, ekstrakurikuler menari, karena kalian mungkin punya hobi menari, dan sebagainya, atau ingin, saya beri contoh, ajakan untuk melakukan 3M di masa pandemi COVID-19 ini, atau ajakan-ajakan yang lain. Jadi, saya lagi, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan ketika menulis teks persuasi, itu kalian harus mampu menentukan
kalian ingin mengajak apa kepada pembaca? Misalnya ingin mengajak untuk tidak makan mie yang dicampur nasi. Karena ini kebiasaan yang tidak baik, karbohidrat lawan karbohidrat. Jadi, sekali lagi, tentukan terlebih dahulu kalian ingin mengajak apa kepada pembaca itu. Tolong ini diingat-ingat, jadi harus tampak nanti dalam teks persuasi yang kalian tulis, itu penulis ini mau mengajak apa. Jangan sampai justru yang inti ini tidak jelas ketika kalian menulis teks persuasi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, menentukan tema ini yang dimaksud adalah kalian mau mengajak apa. Misalnya mau mengajak mengurangi game online misalnya, mau mengajak mengurangi game online karena game online itu apa kelemahannya, apa keburukannya. Ada juga yang tidak setuju mungkin akan ingin meningkatkan penggunaan game online karena ada kelebihan-kelebihannya. Silakan kalian tulis. Tapi sekali lagi, langkah awal kalian sebelum menulis, itu kalian harus tahu pasti kalian ini mau mengajak apa kepada pembacanya. Ini yang harus kalian kuasai sebelum kalian menulis yang berikutnya. Jadi di ide kalian, oh saya ingin mengajak makan secara teratur. Nah, saya ingin mengajak berolahraga untuk meningkatkan imun agar tidak terkena virus COVID-19. Ingin mengajak mengisi pembelajaran di masa pandemi ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, tidak hanya bermain game online saja. Dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kalian tulis. Tapi sekali lagi tentukan terlebih dahulu untuk teks persuasi, temanya, yaitu berupa bujukan utama apa yang hendak disampaikan. Kalian ingin membujuk apa, ingin mengajak apa kepada pembaca itu. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu, yang berupa pendapat atau fakta. Silakan nanti kalian browsing di internet, kira-kira mungkin ada pendapat seorang ahli atau pendapat masyarakat kebanyakan. Tapi ada juga fakta, fakta-fakta. Misalnya karena globalisasi seperti ini, kemudian adanya panas bumi yang semakin menyengat, apa yang harus kalian lakukan. Atau yang terbaru mungkin adanya motor listrik. Nah itu kalian cari mana yang berupa pendapat, mana yang berupa fakta, untuk kalian tulis nanti di bagian rangkaian argumen. Jadi tulisan itu tidak melulu dari apa yang kamu pikirkan, yang ada di otakmu. Kalian bisa mengambil pendapat orang lain, bisa mengambil fakta-fakta yang ada, mungkin berdasarkan penelitian orang lain, kalian tulis. Tapi sekali lagi ini bukan menjiplak. Kalau menjiplak itu kalian copy paste dari internet, terus diserahkan ke gurunya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Misalnya dengan 3M, kita berupaya memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan kita melindungi diri sendiri dan melindungi sesama. Dengan 3M kita berupaya, masih berupaya. Itu berarti pendapat karena belum terjadi. Tapi kalau COVID-19 belum ada obatnya, memang belum ada obatnya, itu fakta. Jadi sekali lagi,
kalian kumpulkan fakta-fakta dan pendapat yang berkaitan dengan apa yang kalian tulis nanti, kalian rinci sedemikian rupa sehingga kalian tinggal memasukkannya saja dalam struktur teks persuasi. Nah, bisa, kemudian ini bisa dipahami. Jadi sekali lagi ya, sudah dua. Yang pertama tadi menentukan tema. Apa, ajakan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kalian mencatat perincian-perincian yang berupa, yang mengarah pada ajakan yang berupa pendapat dan fakta. Cari pendapat, cari fakta. Dengan banyak membaca, dengan banyak melihat, ya, kalian bisa mendapatkan fakta dan pendapat untuk menulis teks persuasi. Silakan apa yang ada di sekitar kalian bisa kalian tulis menjadi sebuah teks persuasi. Yang ketiga, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi. Jadi pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah ini, jadi kalian mulai dari pengenalan isu di paragraf pertama. Isunya apa? Oh, tentang kalian ingin mengajak teman-teman kalian bergiat olahraga walaupun di rumah, tidak hanya tidur dan bermain game online, tapi bergerak. Nah, kemudian mungkin satu paragraf berikutnya rangkaian argumen. Kalian beri alasan-alasan mengapa kita harus berolahraga, bergerak, tidak hanya tidur dan bermain game online yang hanya duduk dan hanya menggunakan mata yang akhirnya bisa menyebabkan mata kelelahan. Nah, ini di rangkaian argumen, minimal satu paragraf, minimal. Jadi kalau saya katakan minimal berarti bisa lebih dari satu paragraf. Yang kalian bisa tambah-tambahkan dalam teks persuasi itu ada di rangkaian argumen. Nah, yang ketiga, pernyataan ajakan, kemudian tulislah ajakan apa yang kalian sampaikan kepada pembaca. Yang keempat, kalian tegaskan kembali apa yang telah kalian sampaikan di pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Dengan demikian, oleh karena itu, demikian, untuk menegaskan kembali apa yang telah kalian sampaikan di atasnya. Jadi kalau menulis teks persuasi, nanti setelah ini saya beri tugas untuk menulis teks persuasi, minimal teksnya 4 paragraf. 1 paragraf pengenalan isu, 1 paragraf rangkaian argumen, 1 paragraf pernyataan ajakan, dan 1 paragraf penegasan kembali. Ya, ini langkah ketiga. Jadi kalau datanya sudah bagus di bagian kedua tadi, kemudian kalian sudah yakin dengan kalian ingin mengajak apa, maka kalian susun itu nanti. Oh, ini saya masukkan di pengenalan isu, nanti akan seperti ini. Rangkaian argumennya alasannya ini. Pernyataan ajakan saya akan mengajak ini. Terus saya akan menegaskan kembali apa yang telah saya uraikan di 3 paragraf di atas. Selesai. Jangan lupa diberi judul. Nanti tugas ini untuk kelas 8A, B di Google Classroom, demikian juga C, D, E, F ya, Bu Farida, C, D, E, F
juga di Google Classroom, kemudian untuk Bu Junarta lewat WA. Nah, itu ya. Yang ketiga, sekali lagi ada kalian menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasinya. Yang keempat, kalau kalian sudah menuliskan memerinci di kerangka karangan tadi, silakan kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi yang lengkap dengan memerhatikan kaidah kebahasaannya. Jadi itu ya, ada 4 langkah-langkah kalau kalian menulis teks persuasi. Selagi tulisan teks persuasi, kalian minimal 4 paragraf sesuai dengan bagian dari struktur teks persuasi yang ada 4 bagian. 1 paragraf, 1 paragraf, 1 paragraf, 1 paragraf. Nah, simpulannya ada 4 langkah untuk menulis teks persuasi. Yang pertama, kalian tentukan temanya. Temanya itu berupa kalian ingin mengajak apa, kalian ingin membujuk apa kepada pembacanya. Kalau pembacanya itu teman-teman kalian sendiri, apa yang ingin kalian bujuk agar teman kalian melakukan seperti apa yang kamu inginkan. Yang kedua, kalian carilah pendapat dan faktanya yang kalian gunakan nanti untuk memperkuat apa yang kalian uraikan di bagian pengenalan isu. Fakta dan pendapat itu harus mengarah pada ajakannya. Kalau kalian ingin mengajak tentang masalah mengurangi penggunaan gawai atau handphone, atau telepon genggam, maka kalian juga harus mencari fakta dan pendapat yang berkaitan dengan gawai tersebut. Demikian juga kalau sudah selesai itu kalian susun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasinya. Tadi ya, strukturnya ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Yang keempat, itu mengembangkan kerangka yang kalian buat di yang nomor 3 tadi. Kalau sudah kalian tahu ini faktanya, ini pendapatnya, ini rumusan ajakannya, sudah kalian kira-kira nanti akan dimasukkan di bagian-bagian apa dalam struktur teks persuasi tersebut, maka kalian kembangkan menjadi teks persuasi yang lengkap dengan memerhatikan kaidah kebahasaannya. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi sekali lagi ini minimal ada 4 paragraf. Nah, dari pembelajaran itu kita refleksikan bagaimana harapan saya kalian sudah bisa memahami langkah-langkah menulis teks persuasi. Jadi ini harapan kita bersama, refleksinya, penjelasannya tidak banyak, hanya harus praktek. Silakan kalian tuliskan nanti tugasnya. Tulislah teks persuasi dengan memerhatikan struktur dan ciri bahasanya. Kalian tidak usah kemana-mana, di sekitar rumah kalian mungkin banyak yang bisa kalian tulis tentang teks persuasi. Ini satu tulisan, ada judulnya, kemudian ada minimal ada 4 paragraf. Itu nilai minimal ya, ada 4 paragraf. Kemudian yang lebih bagus lagi kalau kalian bisa lebih dari 4 paragraf.
Tugas ini nanti akan saya pasang di Google Classroom, silakan kerjakan di Google Classroom. Bisa juga di WA ke saya kalau memang kalian mungkin sudah terlanjur mengerjakannya di ketik atau ditulis tangan, foto, kirimkan ke WA juga saya terima. Tapi lebih bagus kalau di Google Classroom, sehingga saya bisa langsung memeriksa semua 2 kelas itu. Baik anak-anak, itu pelajaran kita berakhir. Pertemuan selanjutnya masih 1 minggu lagi. Minggu depan kalian akan menelaah dan menyajikan tanggapan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Junarta. Jadi ini 2 KD disampaikan dalam 1 kali pertemuan, karena setelah itu tidak ada pembelajaran lagi. Setelah itu kalian mengerjakan tugas, menyelesaikan sebelum akhirnya tanggal 2, kalian mengikuti ulangan atau penilaian akhir semester ganjil. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, semester depan kita bisa bertemu di sekolah, zona di Samarinda bisa zona hijau, sehingga kita bisa bertatap muka di kelas. Saya percaya, mungkin saya yakin kalian sudah bosan, hampir 7-8 bulan kalian di rumah saja, tugasnya numpuk, sehingga banyak tugas-tugas yang tidak terkirimkan ke gurunya. Jadi kalau rapotnya itu angkanya 1, itu berarti tugasnya dan ulangan hariannya tidak dikerjakan. Jadi tolong sekali lagi tugas-tugas itu diselesaikan. Anak-anakku dari kelas 8A sampai 8K. Kalau tugas tidak dikerjakan berarti siap-siap mendapatkan nilai minimalis, atau mungkin tidak diberi nilai oleh gurunya. Mungkin ada pertanyaan? Kemudian sudah jelas penyampaian saya ini. Tidak ada Pak ya? Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.